as DJ. Apa sih keanekaragaman hayati itu? Keanekaragaman hayati adalah kekayaan atau bentuk kehidupan yang terdapat di bumi, serta proses ekologi yang dibangun menjadi lingkungan hidup, yang meliputi flora, fauna, dan mikroorganisme lainnya. Keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh negara Indonesia dapat kita kategorikan berada pada tingkat yang cukup tinggi. Negara Indonesia memiliki banyak keberagaman baik dari flora maupun fauna. Salah satu khas hewan yang ada di Indonesia seperti beruang madu, harimau Sumatera, badak berjula satu, burung julang jambul hitam, tapir, komodo, dan masih banyak yang lainnya. Antara satu wilayah dengan wilayah lain itu akan memiliki ciri atau perbedaan antara flora dan fauna yang tersebar. Hal ini karena dipengaruhi oleh faktor geografisnya serta faktor persebaran dari populasi tersebut. Kita akan langsung pada plot yang pertama. Plot yang sudah kita ukur 1 meter persegi akan kita perhatikan apa-apa saja sih tumbuhan serta hewan yang ada di plot pertama. Nah, jika kita lihat di situ beragam sekali tumbuhannya dan dapat kita klasifikasikan. Yang pertama itu ada yang namanya melati air atau Echinodorus palaefolius. Setelah itu kita akan melihat ada urang-aring atau Eclipta prostrata. Dan yang terakhir itu adalah rumput teki atau Cyperus sp. Kita akan lanjut ke plot yang kedua. Nah, plot yang kedua jaraknya dari plot yang pertama itu hanya 1 meter saja, sehingga kemungkinan besar persebaran tumbuhan serta hewannya itu akan sama dengan plot yang pertama. Namun, kita harus memperhatikan lagi secara lebih teliti. Ternyata setelah kita perhatikan secara lebih mendalam atau secara lebih teliti, di plot 2 itu akan lebih banyak dijumpai jenis rumput-rumputan serta hewan yang akan kita jumpai pada plot tersebut. Kita tidak bisa langsung menganggap bahwasannya di plot 1 itu sama dengan di plot 2. Sehingga kita akan mengetahui di plot 2 ternyata akan dijumpai beberapa jenis rumput. Yang pertama itu ada yang namanya rumput belulang atau Eleusine indica. Setelah itu ada pinang atau Areca catechu. Setelah pinang, ada lagi kita jumpai rumput bambu atau Lopaterum gracile. Setelah itu ada lagi siput atau Gastropoda. Kemudian ada lagi yang namanya rumput teki atau Cyperus sp. Serta kita akan jumpai jenis semut kebun hitam atau yang dikenal dengan Lasius niger. Baiklah, kita akan lanjut ke plot yang ketiga, di mana jarak dari plot yang ketiga dari plot sebelumnya adalah kurang lebih 2 meter. Bisa kita lihat pada plot yang ketiga memang terlihat lebih sedikit tumbuh-tumbuhan yang ada pada plot tersebut. Dan kita dapat lihat ternyata di situ akan kita jumpai yang pertama ada rumput teki atau Cyperus sp. Setelah itu kita akan menjumpai rumput belulang atau Eleusine indica. Kemudian yang ketiga kita menjumpai rumput mutiara atau Hegiotis corymbosa L. Serta kita akan jumpai semut kebun hitam atau Lasius niger. Kita masuk ke plot yang keempat. Nah, plot yang keempat jaraknya itu hanya 1 meter dari plot yang ketiga, di mana pada plot yang keempat dapat kita perhatikan memang tidak banyak kita jumpai jenis rumput-rumputan pada plot tersebut.
Namun, jika kita perhatikan, terdapat beberapa jenis rumput yang kita jumpai pada plot keempat. Apa saja sih? Yang pertama ada rumput belulang atau Eucyn indica. Setelah itu ada rumput mutiara atau Hedicotis corombosa L. Dan ada rumput teki atau Cyperus sp. Kita masuk ke plot yang kelima, di mana jarak dari plot keempat ke plot kelima itu sekitar kurang lebih 2 meter. Kita akan perhatikan pada plot kelima apa-apa saja sih tanaman yang kita jumpai, atau apa-apa saja jenis hewan yang kita jumpai pada plot kelima tersebut. Jika kita perhatikan dengan seksama, pada plot kelima sama halnya dengan plot keempat. Tidak terdapat banyak jenis tumbuhan pada plot tersebut. Sehingga kita dapat mengetahui bahwa dari plot tersebut kita jumpai yang pertama ada bandotan atau Ageratum conizoides. Setelah itu ada rumput belulang atau Eucyn indica. Dan yang ketiga kita jumpai rumput mutiara atau Hedicotis corombosa L. Kita lanjutkan pada petakan yang keenam, di mana jarak antara petakan keenam dan kelima itu hanya sekitar 1 meter. Kita akan melihat rumput-rumput apa saja atau serangga apa saja yang terdapat pada petakan keenam ini. Kita perhatikan dengan seksama bahwasanya meskipun berdekatan antara petakan satu dan petakan yang lain akan menunjukkan perbedaan baik dari jumlah maupun jenis yang tersebar pada petakan tersebut. Kita akan lihat pada yang pertama itu ada rumput mutiara atau Hedicotis corombosa. Kemudian ada rumput belulang atau Eucyn indica. Yang ketiga ada meniran atau Phyllanthus urinaria. Selanjutnya, kita akan memperhatikan mengenai petakan yang ketujuh atau plot ketujuh. Jarak dari petakan keenam ke petakan ketujuh itu sekitar 2 meter. Meskipun pada wilayah yang sama, antara petakan pasti menunjukkan perbedaan, baik dari jumlah, serta jenis tumbuhan maupun jenis hewan yang kita jumpai pada petakan tersebut. Pada petakan ketujuh kita akan jumpai lebih banyak jenis rumput-rumputan dibandingkan petakan keenam tadi. Apa saja sih jenis-jenis tumbuhan yang kita jumpai pada petakan ketujuh? Yang pertama, kita akan menjumpai yakni rumput mutiara atau Hedicotis corombosa L. Setelah itu ada bandotan atau Ageratum conizoides. Ketiga ada rumput belulang atau Eucyn indica. Dan yang keempat ada meniran atau Phyllanthus urinaria. Selanjutnya kita akan masuk ke petakan ke-8 atau plot ke-8. Nah, jarak antara petakan ke-8 dengan petakan sebelumnya atau petakan 7 itu berkisar 1,5 meter. Kita akan melihat seperti apa jenis tumbuhan maupun jenis hewan yang dapat kita jumpai pada petakan tersebut. Nah, pada petakan ke-8 ini kita dapat melihat memang jenis tumbuhan yang dijumpai tidak sebanyak seperti petakan ke-7 tadi. Nah, jenisnya yang kita jumpai yang pertama adalah bandotan atau Ageratum conizoides. Yang kedua ada meniran atau Phyllanthus urinaria. Dan yang ketiga ada rumput mutiara atau Hedicotis corombosa L. Kita lanjutkan ke petakan yang ke-9. Nah, jarak antara petakan yang ke-9 dengan petakan yang sebelumnya atau petakan 8 itu berkisar kurang lebih 1 meter. Kita akan memperhatikan apa-apa saja yang akan kita jumpai pada petakan yang ke-9 ini. Dengan memperhatikan secara seksama, kita dapat melihat pada petakan yang ke-9 itu banyak sekali kita jumpai rumput. Namun ternyata rumput ini memiliki jenis yang sama. Yakni yang pertama itu adalah rumput
belulang atau yang kita kenal dengan Iucin indica. Setelah itu ada meniran atau Phyllanthus urinaria. Kita masuk ke petakan yang terakhir, yakni petakan ke-10 atau plot ke-10. Nah, jarak antara petakan ke-10 dengan petakan yang ke-9 kurang lebih itu tidak sampai 1 meter. Mereka berdekatan. Nah, kita akan lihat apa-apa saja sih, atau jenis tumbuhan apa saja, serta jenis hewan apa saja yang kita jumpai pada petakan tersebut. Jika kita lihat pada petakan yang ke-10 ini, jenis tumbuhan yang kita jumpai itu memang sedikit lebih banyak dibandingkan petakan ke-8 dan juga petakan ke-9. Apa-apa saja sih yang kita jumpai? Yang pertama ada krokot atau Pertulaca oleracea. Yang kedua ada rumput mutiara atau Hedyotis corymbosae. Yang ketiga ada rumput belulang atau Iucin indica. Yang keempat ada meniran atau Phyllanthus urinaria. Dan kesimpulan dari praktikum kita yakni meskipun praktikum dilakukan di tempat yang tidak berjauhan akan tetap terlihat perbedaannya.